Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan kami kelompok 7 di podcast Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Artika Ratulia dengan NPM C1 C020076 akan berperan sebagai host dan ada Saudari Sulistiawati. Silahkan perkenalkan dirinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sulistiawati, MPM C1 C020088. Di sini saya selaku narasumber. Terima kasih. Nah, di video kali ini kami akan membahas sistem pengendalian manajemen chapter 4 mengenai pusat tanggung jawab dan pusat pendapatan dan beban. Nah, sebelum memulai, saya akan membahas sedikit tentang lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian manajemen itu sendiri merupakan jaringan kerja organisasi tempat manajemen melaksanakan tugas pengendalian. Lalu lingkungan pengendalian manajemen ini menyangkut perilaku individu di dalam berbagai jenis organisasi, terutama terkait dengan tanggung jawab keuangan pada berbagai unit dan subunitnya. Lalu lingkungan pengendalian ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu responsibility center atau pusat tanggung jawab, dan measuring and controlling asset employed atau mengukur dan mengendalikan aset yang dipekerjakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang responsibility center. Lalu responsibility center ini terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada revenue center, yang kedua expense center, yang ketiga profit center dan investment center, dan yang kelima itu transfer transfer pricing. Nah, di video kali ini kita akan berfokus kepada pusat tanggung jawab, bagian revenue center, dan cost atau expense center. Nah, sebelum masuk, mungkin Saudari Sulistiawati bisa jelaskan mengenai pusat tanggung jawab itu sendiri. Silakan. Baiklah, izin menjawab. Pusat Tanggung Jawab atau Responsibility Center merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit, yang dikelolanya dan diukur kinerjanya. Perusahaan atau organisasi itu sendiri merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Artika. Nah, di dalam dalam pusat tanggung jawab itu sendiri kan ada tujuan-tujuan. Nah, bisa sebutkan atau jelaskan apa saja tujuan dari pusat tanggung jawab itu sendiri? Baiklah, izin menjawab. Tujuan dari pusat tanggung jawab ialah yang pertama, untuk mempermudah dalam tanggung jawab dan pengendalian pendapatan, beban, laba, dan investasi. Yang kedua, untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Yang ketiga, ide pembentukan pusat tanggung jawab didasarkan pada pemikiran rentang pengendalian sehingga mempermudah dalam pengendalian suatu unit, organisasi, atau aktivitas. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Kartika. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Saudari Sulistiawati ini juga bisa menjelaskan apa saja sifat dan manfaat dari pusat tanggung jawab ini sendiri. Baiklah, sifat dari dibentuknya sistem pusat tanggung jawab adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak untuk mencapai cita-cita perusahaan dan rangka memfokuskan penilaian kinerja pada ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan jenis pusat tanggung jawab yang ada sehingga jelas tanggung jawabnya. Sedangkan manfaat dari pusat tanggung jawab ialah yang pertama, mutu berbagai decisions semakin baik sebab dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu relevan. Yang kedua, berkurangnya beban manajemen
puncak sehingga lebih memfokuskan pada konsep pengendalian yang lebih strategis. Yang ketiga, bagi pimpinan suatu pusat tanggung jawab, pendelegasian wewenang dalam dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitasnya untuk mengantisipasi promosi dirinya ke jenjang lebih tinggi dalam level jajaran manajemen perusahaan. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Kartika. Terima kasih. Saya juga ingin bertanya nih, gimana sih cara kerja dari pusat tanggung jawab itu? Baiklah, cara kerja dari pusat tanggung jawab ialah yang pertama, pusat tanggung jawab menerima input, yaitu bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa dengan modal kerja atau kapital, yaitu persediaan, piutang, peralatan, dan aktiva lainnya. Melaksanakan fungsi tertentu mengubah input menjadi output atau barang dan jasa. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Artika. Nah, tadi kan Saudari Sulistiawati ada menyebutkan input dan output nih. Nah, bisa jelaskan itu bagaimana hubungan antara input dan output dan bagaimana cara mengukur input dan output ini sendiri. Baiklah, hubungan antara input dan output ialah yang pertama, di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan bersifat timbal balik dan langsung. CO, Departemen Produksi, menjadi input bahan baku, menjadi barang jadi. Yang kedua, dalam sejumlah situasi input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan, yaitu CO Departemen Pemasaran, menjadi input biaya iklan, dan menjadi hasil penjualan. Hasil penjualan bisa dipengaruhi faktor lain selain biaya iklan. Yang ketiga, ada pada litbang hubungan input dan output lebih kabur lagi. Hasil litbang yang dilakukan sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun, dan jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk litbang tidak bisa ditentukan. Adapun cara mengukur input dan output ialah yang pertama, input yang digunakan kebanyakan dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik, misalnya jam kerja, liter BBM, dan sebagainya. Untuk kepentingan SPM, ukuran fisik tersebut diterjemahkan menjadi satuan moneter. Yang kedua, biaya adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Yang ketiga yang diukur dalam pusat tanggung jawab adalah tingkat efisiensi dan efektivitas. Yang pertama efisiensi, yaitu perbandingan antara output dengan input atau rasio. Output terhadap input atau sejumlah output per unit input, atau membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Yang kedua ada efektivitas, hubungan antara output dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar output yang dikontribusikan, semakin efektif. Yang ketiga ada suatu pusat tanggung jawab efisiensi. Jika melakukan suatu yang tepat, dengan tepat, dan efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Dan selanjutnya ada laba. Laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas dan ukuran efisiensi. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Kartika. Baiklah, terima kasih Saudari Sulistiawati. Nah, di awal tadi kan saya ada menyebut jenis-jenis pusat tanggung jawab kan. Ada pusat pendapatan, pusat beban, pusat profit laba, pusat eh, investasi tadi kan. Nah, mungkin Saudari Sulistiawati, nah bisa jelaskan jelaskan apa yang dimaksud dengan pusat-pusat yang saya sebutkan tadi. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis pusat tanggung jawab. Yaitu jenis-jenis pusat tanggung jawab dibagi berdasarkan yang pertama sifat
pekerjaan yang dilakukan, apakah terkait dengan perolehan, pendapatan, atau laba. Yang kedua, wewenang yang diberikan oleh pimpinan puncak. Dan yang ketiga, melalui pengukuran prestasi. Menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yang pertama pusat pendapatan atau revenue center, merupakan pusat tanggung jawab yang mengukur tingkat output atau pendapatan dalam satuan uang atau moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, beban atau biaya dengan output. Yang kedua ada pusat beban atau yang disebut dengan cost center, merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur atas dasar masukan atau biayanya. Dalam pusat biaya, masukan input diukur dalam satuan moneter atau uang, tetapi keluaran output tidak selalu dapat diukur dalam satuan uang. Pada pusat biaya, manajer pusat pertanggungjawaban terutama bertanggung jawab atas pengendalian biaya. Pusat beban memiliki dua jenis, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik ini merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi mempunyai hubungan fisik yang erat dan nyata dengan keluarannya. Contohnya seperti departemen produksi. Sedangkan pusat beban kebijakan ini merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau outputnya tidak bisa diukur dengan satuan moneter. Contohnya seperti unit-unit administratif dan pendukung. Selanjutnya ada pusat laba atau profit center, merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Selanjutnya ada pusat investasi, merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi adalah menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang diperlukan untuk memperoleh laba. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Artika. Nah, jika dari penyusunan anggaran ini, nah kita melompat dulu ya ke penyusunan anggaran. Nah, dari penyusunan anggaran, ini bagaimana pihak manajemen itu merumuskan anggaran pusat beban kebijakan. Mungkin bisa tolong dijelaskan? Baiklah, saya akan menjelaskan pihak-pihak manajemen yang merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan tersebut terbagi dalam dua kategori. Yang pertama berkesinambungan atau continue work, berkesinambungan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang kedua bersifat khusus dari proyek suatu langkah sebagai contoh pengembangan penyusunan sistem anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Selanjutnya ada teknik pembuatan anggaran. Manajemen berdasarkan tujuan, yaitu suatu proses formal di mana pembuat anggaran mengusulkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan menyarankan ukuran yang akan dipakai dalam evaluasi kinerja. Fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tidak direncanakan ada dua cara. Yang pertama, anggaran tambahan atau incremental, yaitu tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya. Kekurangannya yaitu tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Dan para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan pelayanan. Dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya. Yang kedua, tinjauan berdasarkan nol, yaitu membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir, sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali 5 tahun. Sering disebut tinjauan berdasarkan nol. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke Artika. Terima kasih, Saudari Sulistiawati.
Nah, kan di dalam pusat tanggung jawab ini kan juga ada pusat administratif dan pendukung. Nah, bisa jelaskan mengenai pusat administratif dan pendukung ini? Baiklah, saya ingin menjelaskan pusat administratif. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat atau kantor pusat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian atau karakteristik pengendaliannya, yang pertama, kesulitan mengukur output-nya. Yang kedua, kadangkala tidak terdapat kesesuaian antara cita-cita staf departemen dengan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena manajer administratif ingin mencapai keunggulan fungsional. Yang ketiga, pengendaliannya dilakukan melalui anggarannya serta evaluasi apakah program kerja yang diajukan telah secara rinci yang mencakup biaya administratif dan pendukung, termasuk untuk tetap dalam bisnisnya. Kebijakan pusat tersebut termasuk deskripsi, tujuan biaya, serta estimasinya. Alasan semua tambahan biaya di luar inflasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Artika. Nah, selain pusat administratif dan pendukung tadi, mungkin Saudari Sulistiawati bisa jelaskan juga mengenai pusat penelitian dan pengembangan dan permasalahan yang terdapat dalam pengendalian atau karakteristik tersebut. Baiklah, pusat penelitian dan pengembangan adalah suatu unit perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru, proses baru, dan paten. Permasalahan dalam pengendalian atau karakteristik pengendalian yang pertama, kesulitan menghubungkan input outputnya karena termasuk penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, tidak terdapat kesesuaian cita-cita karena manajer lead bank ingin mencapai penelitian yang terbaik dan unggul, walaupun biayanya mahal. Yang ketiga, lead bank suatu rangkaian yang diawali penelitian dan akhir pengujian produk. Sifatnya tidak terencana dan tenggang waktu yang lama, serta berjangka panjang. Yang keempat, pada program Litbang ini tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum anggaran Litbang, sehingga prosesnya bagi kue. Yang kelima, pengendalian program Litbang ini dilakukan melalui anggarannya dengan sistem proyek dan cara kalenderisasi atas pengeluaran dalam periode anggaran. Yang keenam, pengukuran kinerja secara periodik membandingkan biaya aktual dengan anggarannya untuk pengendalian pengeluaran berikutnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Artika. Baiklah, terima kasih Saudari Sulistiawati. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Saudari Sulistiawati ya. Nah, bisa nggak tolong jelaskan mengenai pusat pemasaran? Nah, bagaimana karakteristik pusat pemasaran, bagaimana aktivitasnya, lalu berdasarkan sifat kegiatannya tersebut, pusat pemasarannya kan mempunyai 3 kegiatan yang dijadikan dasar untuk mengukur prestasi nih manajer yang bersangkutan. Nah, sebutkan mungkin itu saja untuk pertanyaan terakhir. Baiklah, terima kasih kepada Artika atas pertanyaannya. Aktivitas pemenuhan pesanan atau order filing atau pemesanan logistik, yaitu aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam pemindahan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas pemasaran atau aktivitas pencari pesanan ini yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pesanan. Berdasarkan sifat kegiatannya tersebut, pusat pemasaran mempunyai 3 kegiatan yang
dijadikan dasar untuk mengukur prestasi manajer yang bersangkutan, yaitu yang pertama ada pusat pemasaran diukur berdasarkan jumlah hasil penjualan yang dicapai. Pengukuran ini dilakukan melalui perbandingan hasil penjualan yang dianggarkan dengan jumlah hasil penjualan yang sebenarnya. Yang kedua ada pusat pemasaran diukur prestasinya atas kegiatannya dalam hal pemenuhan pesanan. Dalam banyak hal, biaya yang timbul atas kegiatan ini adalah biaya teknik. Dengan demikian, pengendalian kegiatan ini harus dibedakan dengan pengendalian kegiatan pusat pemasaran lainnya. Yang ketiga ada pusat pemasaran diukur prestasinya dalam hal upaya perolehan pesanan. Biaya yang timbul atas kegiatan ini sebagian besar adalah biaya kebijakan. Walaupun pusat pemasaran juga merupakan pusat pendapatan atau revenue center, pusat pemasaran harus dibedakan dengan pusat laba karena biaya produksi barang yang dijual tidak dibebankan pada pusat pemasaran tersebut. Karakteristik pengendalian pusat pemasaran ialah yang pertama aktivitas pemenuhan pesanan seperti halnya pusat biaya di pabrik, sehingga biayanya disusun secara standar sesuai dengan berbagai tingkatan volume. Tetapi dengan adanya internet, aktivitas ini bisa diselesaikan dengan cepat dan biayanya rendah. Yang kedua ada aktivitas penciptaan pendapatan, sehingga yang dievaluasi adalah membandingkan antara pendapatan, unit moneter, dan kuantitas fisik aktual yang dijual dengan pendapatan dan kuantitas fisik yang dianggarkan. Yang ketiga ada aktivitas pencarian pesanan. Yang dievaluasi adalah biaya pencarian pesanan yang merupakan biaya kebijakan, sehingga tidak seorang pun tahu akurasi berapa jumlah optimal yang harus dikeluarkan. Kesimpulannya, pusat pemasaran merupakan pusat pertanggungjawaban yang bisa bersifat campuran atau hybrid. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke Kartika. Baiklah, terima kasih Saudari Sulistiawati. Mungkin sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini. Yang pertama tadi kan pusat bertanggung jawab itu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya dan diukur kinerjanya. Lalu ada tujuan dari pusat pertanggungjawaban tadi itu yang pertama untuk mempermudah dalam tanggung jawab dan pengendalian pendapatan, beban, laba, dan investasi. Yang kedua itu untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu ada ide pembentukan pusat tanggung jawab yang didasarkan pada pemikiran rentang pengendalian, sehingga mempermudah dalam pengendalian suatu unit organisasi atau aktivitas. Lalu tadi juga disebutkan bagaimana cara kerja dari pusat pertanggungjawaban, yaitu dengan yang pertama dengan cara pusat tanggung jawab ini menerima input, yaitu berupa bahan baku, tenaga kerja, atau jasa-jasa dengan modal kerja atau kapital yang berupa persediaan, piutang, peralatan, aktiva dan lainnya. Yang kedua, dan melaksanakan fungsi tertentu, mengubah input menjadi output atau berupa barang atau jasa. Yang kedua itu cara kerjanya manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Lalu kesimpulan terakhir itu pusat pemasaran ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang bisa bersifat campuran atau hybrid tadi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.